Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Naufal Aiman Madani, Teknik Elektro 2019. Di sini gue dengan teman gue, Raihan Nur, Elektro 19 juga, akan mencoba untuk membahas jawaban-jawaban dari diktat Matematika Teknik Akpro IME 2020. Gimana cara kita dapat jawabannya gitu. Oke. Jadi kita ngambil soal ini tuh kita ada 3 soal ya, dan kita ngambil dari soal UAS Matematika Teknik tahun lalu. Nah, oke, nomor 1. Jadi kita punya rangkaian listrik, dan pada kondisi awal, yaitu T-nya kurang dari sama 0, switch S itu terbuka. Jadi nggak ada arus ataupun muatan yang mengalir. Nah, yang A ditanya ketika S terhubung dengan kutub 1, yang ini nih, kiri, selama 10 detik, kita disuruh cari arus pada rangkaian, kita disuruh cari T-nya berarti ya. Dan yang B, ketika S dihubungkan dengan terminal 2, titik sini, hitung tegangan pada L. Tadi disuruh nyari VL tidak untuk T juga. Nah, 10 detik setelah S terhubung dengan terminal 2. Oke. Nah, ini jadi kondisi awalnya ya. T itu kurang dari sama dengan 0, switch terbuka, dan nggak ada arus yang mengalir. Pada kondisi 1 kan tadi dibilang bahwa switch S itu terhubung dengan kutub 1. Berarti dia ke kiri ini nih. Dia menyebabkan yang kiri ini jadi closed loop kan. Nah, maka kita gambar lagi nih rangkaiannya jadi seperti ini. Ada UT-nya, sumber tegangannya UT tadi kan. Terus ada R1 yaitu 10 ohm, dan ada kapasitor yang bernilai 0,1 farad. Oke, jadi step pertama tuh kita ubah dulu nih semuanya jadi komponen omega. Maksudnya kita cari hambatan masing-masing lah gitu. R1 kan 10 ohm kan, dia 10 aja. Sedangkan kita mau nyari hambatan di C ini kan X-nya sama dengan X itu kan sama dengan 1 per J omega C. Ya kan, C-nya itu kita dapat bernilai 0,1 farad, berarti 1 per J omega dikali 0,1. Sama dengan 10 per J omega. Nah, terdapat, kita cari V omega dan Z omega-nya ini step keduanya. Step kedua. Oke. Nah, kita tahu bahwa VT itu sama dengan UT, itu memang dikasih dari soalnya ya. Maka kita cari dulu nih V omega-nya. Kita cari V omega dengan cara kita transformasikan Fourier, seperti itu. Kita tahu bahwa memang ada rumusnya sih ya. Jadi jika ada UT, kita transformasikan Fourier, maka dia akan menjadi V delta omega ditambah 1 per J omega. Nah, itu memang udah ada rumusnya sendiri lah ya. Mungkin kalau mau dicari dengan cara transformasi Fourier biasa juga bisa, tapi akan jadi jauh lebih lama. Jadi lebih baik dihafal aja gitu. Nah, kita udah dapat nih bahwa V omega-nya jadi sekian. Ini dari transformasi Fourier jadi sekian. Selanjutnya kita cari juga nih Z omega. Nah, Z omega itu atau hambatan keseluruhannya udah dapat nih yang tadi di sini nih 10 sama J omega. Karena di ini seri ya, 10 ohm sama 10 per J omega. Di itu seri, jadi kita tambahin aja. Nah, maka kita udah dapat V omega, udah dapat Z omega juga. Oke, kita disuruh nyari arusnya kan. Tapi kita nggak bisa langsung nyari IT-nya, jadi kita harus cari I omega-nya dulu. Kita udah tahu rumus biasa lah ya, rumus dari SMP, I sama dengan V per R. Tapi ya karena semua ini dalam komponen omega, maka I-nya I omega, V-nya V omega, dan R-nya itu kita ubah jadi hambatan totalnya dalam omega juga ya, Z omega. Oke, V omega udah dapat nih, sekian. V delta omega ditambah 1 per J omega. Dan Z omega juga dapat sekian. Nah, 10 tambah 10 per J omega.
Nah, mungkin ada yang masih bingung mungkin kenapa bisa jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini, bawah ini. Nah, ini tuh pertama kita pisah dulu. Jadi V delta omega per 10 ditambah 10 per J omega ditambah 1 per J omega per 10 ditambah 10 per J omega. Oke, karena atas bawah ini ada 1 per J omega, jadi atas bawah juga gue kalikan dengan J omega per J omega. Itu sih. Nah, maka didapat V delta omega per 10 tambah 10 per J omega ditambah dengan 1 per 10 J omega tambah 10. Kan? Ini jadi 10 J omega, ini juga jadi. Gitu. Oke, lanjut. Kita udah dapat I omega nih. Nah, kita diminta untuk cari IT-nya kan. Nah, kita cari IT dengan cara inverse transformasi Fourier. Nah, oke. Dari ini nih. Dari I omega ini, gue cari IT. Kita tahu nih bahwa kalau misalnya kita mau inverse trans Fourier ataupun trans Fourier biasa, kita itu bisa memecah ya. Jadi kalau ada penjumlahan itu bisa kita pecah. Jadi yang kiri, nah ini, nggak bisa di. Oke. Ini tuh ke sini. Dan yang satu lagi ke sini. Nah, itu. Ini pertama gue ubah dulu ya. Jadi karena di bawah ini ada 10 dua-duanya. 10 J omega tambah 10. Jadi gue pecahin dulu, gue pindahin keluar. Jadi 1 per 10 masih 1 per 10 dari 1 per J omega tambah 1. Nah, gitu kan. Dan kita tuh tahu bahwa kalau misalnya, kalau bahwa si 1 per 10 ini tuh nggak ada komponen omega kan. Jadi dia itu bisa kita keluarkan. Dia itu nggak perlu kita inverse trans Fourier. Jadi, nah makanya jadi gini. Seperti ini. Oke, lanjut nih. Pertama kita lihat yang kiri dulu deh ya. Karena ini ada dua nih, ada yang kiri sama kanan. Kita lihat yang kiri dulu. Nah, kita tahu nih bahwa untuk menginverskan transformasi Fourier bisa kita dapatkan dengan FT kan ada rumusnya sama dengan 1 per 2V integral min infinite hingga infinite dari F omega E pangkat J omega T D omega. Kan? Nah, oke. Kita, nah, oke. 1 per 2V, ini 1 per 2V, dikalikan dengan integral dari min infinite hingga infinite dari F omega. Nah, ini tuh kita integralkan ya, dikalikan dengan D omega. Oh, jangan lupa ini ada EJ omega T-nya. Oke. Ini ada 10 gue keluarin. Jadi dari 10 tambah 10 per J omega, gue faktorin keluar, jadi 10 dikali 1 tambah 1 per J omega. Ini bisa kita lihat nih bahwa V di sini dan 10 di sini itu kan nggak ada komponen omeganya ya, dan dia itu di dalam operasi kali. Jadi dia itu bisa kita keluarkan. Jadi dia itu nggak perlu kita inverse trans Fourierin gitu kan. Nah, jadi V-nya keluar, 10-nya juga keluar seperti itu. Oleh karenanya maka V-nya, sebentar ganti warna dulu deh. Oke, V-nya bisa dicoret ya. Nah, bisa dicoret dan 10-nya keluar kan. Nah, maka ini dapat 1 per 20. Gitu. 1 per 20 integral min infinite hingga infinite dari delta omega dikali F pangkat J omega T per 1 tambah 1 per J omega D omega. Nah, kayak gitu. Udah kan berarti tuh yang bagian kiri belum selesai. Nah, 1 per 20 integral ini.
Nah, mungkin mungkin ada yang bingung ya, kok dari gini berubah ke gini. Oke, jadi karena ini tuh ada 1 tambah 1 per J omega, atas bawah itu gua kali J omega. Jadi atas dikali J omega, bawah dikali J omega. Gitu. Nah, maka didapat kayak gini nih. J omega tambah 1 untuk bagian bawahnya, dan yang atasnya delta omega dikali F pangkat J omega T dikali J omega. D omega. Nah, oke. Nah, kita tahu nih bahwa kalau misalnya ada integral dari min infinite hingga infinite delta omega, maka integralnya dihilangkan dan delta omega itu menjadi 0. Nah, itu memang udah ada ketentuannya. Oleh karenanya, ya semua yang ada komponen omeganya bakal berubah jadi 0 gitu kan. Jadi jadi delta omega jadi delta 0, ini pangkat J omega T jadi 0 kali J omega T, J omega jadi J 0, yang bawah juga sama, J omega jadi J 0 tambah 1. Nah, maka karena ini ada 0 ya, maka semua jadi 0 gitu. Karena dikalikan semua jadi hasilnya jadi 0. Oke, bagian kiri udah dapat nih, bagian kirinya 0 berarti. Bagian kanan, oke. 1/10 inverse Fourier 1 per J omega tambah 1. Nah, kita tahu nih bahwa di sini kalau nggak salah, sorry. Nah, ini rumusnya. Inverse Fourier dari 1 per A tambah J omega sama dengan E pangkat min AT UT gitu kan. Nah, kan tadi 1 per J omega tambah A sama dengan E pangkat min AT UT. Nah, dalam hal ini A itu 1. Berarti E pangkat min AT menjadi E pangkat min T. E pangkat min 1 kali T. UT gitu kan. Sebenarnya kalau mau kayak cara sampingnya, itu dikalikan dengan ini nih, yang atas ini, boleh juga dikalikan dengan integral dari min infinite hingga infinite dan lain-lain, itu juga boleh. Tapi bakal memakan waktu yang lama, dan kita tahu UAS itu ya memakan waktu yang lama lah ya. Jadi kalau kita bisa mempersingkat waktu lebih baik gitu. Nah, maka kita dapat 1/10 dikali E pangkat min T UT gitu kan. Nah, mungkin ada yang bingung ya, ini kenapa ada dibatasi dari 0 hingga 10? Itu yang tadi tuh. Tadi kan dibilang bahwa berhubungan dengan kutub 1 selama 10 detik. Nah, itu. Jadi kita batasi dari 0 hingga 10. Nah, tapi kalau misalnya unit step itu kita batasi mungkin agak bingung. Jadi kita ubah dulu nih. UT kan memang ada, UT itu sama dengan setengah ditambah setengah sin T. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat ini nih berarti. Oke, jadi persamaannya itu berubah nih. Jadi IT sama dengan 0 ditambah E pangkat min T per 10, ini, dikalikan dengan setengah tambah setengah sin T. Dan semuanya itu dibatasi dari 0 hingga 10. Oke. Ya berarti, ya kayak kalau dibatasin biasa lah ya. Berarti ini, nah ini, yang kiri ini T-nya disubstitusikan dengan 10, dan yang kanan T-nya itu disubstitusikan dengan 0. Jadi dan dikurangkan. Gitu kan. Jadi E pangkat min 10 per 10 dikalikan dengan setengah tambah setengah sin 10 dikurangi dengan E pangkat 0 per 10 dikalikan dengan 1 per 2 tambah 1 per 2 sin 0. Nah, jadi mungkin bisa dicek juga di kalkulator masing-masing ya. Jadi sin 0 itu, sin 10 dulu deh. Sin 10 itu kalau kita cari hasilnya adalah 1. Sedangkan sin 0 hasilnya adalah 0. Itu mengapa? Ini jadi setengah ditambah setengah kali 1 kan. Jadi ya setengah tambah setengah 1. Jadi yang kiri ini
Hasilnya adalah E pangkat min 10 per 10. Dan yang kanan, ini kan 0. Nah, ini 0 berarti setengah dikali E pangkat 0 per 10. Nah, E pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi 1 per 10 dikali 1 per 2. Nah, maka dapat ini. Ini untuk dihitung sendiri, hitung manual mungkin agak ribet ya. Jadi coba masukin kalkulator aja. Hasilnya itu min 0,049995 atau 6 kalau nggak salah ya. Jadi kita buletin aja. Jadi min 0,05 ampere. Nah, min 0,05 ampere ini kan kenapa min? Jadi karena arus itu kan memang ada arahnya ya. Jadi ya sama aja kita buat ya IT-nya sama dengan 0,05 ampere. Tapi arah yang berlawanan atau 50 miliampere gitu. Nah, itu soal A udah selesai nih. Jadi kita dapat bahwa arus yang mengalirnya adalah 50 miliampere. Oke, soal yang B, kita cari tegangan pada L. Kan? Tadi itu dia bilang saklarnya ke kutub 2. Berarti kan yang bagian kanan ini bagian kutub 2 gitu. Dia jadi closed loop, jadi tertutup gitu kan. Nah, dari soal yang A kita tahu bahwa IT-nya itu sama dengan 50 miliampere. Atau 0,05 ampere ya. Kita buletin kan tadi jadinya. Nah, oleh karenanya, jadi di sini ada arus yang mengalir, yaitu sebesar 0,05 ampere. Jadi kita bisa tahu nih, kita bisa tahu tegangan di C, VC-nya. Ya, VC sama dengan IT dikali XC. IT-nya itu 0,05, 5 per 100 dikalikan dengan XC-nya. XC-nya masih yang tadi ya, yang di soal atas. Ini 10 per J omega. Maka kita dapat 1 per 2 J omega sebagai VC-nya. Oke. Nah, kita buat nyari tegangan di L ini, kita menggunakan voltage divider yang rumus rumus umumnya kurang lebih seperti inilah ya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang bingung kita dapat rumus ini dari mana ya? VL omega sama dengan VT dikalikan dengan RL per RT. Itu dapat dari mana sih? Nah, jadi padahal kita cuma ketahuinya VC doang kan. Nah, jadi itu misalnya ini kita anggap titik A, ini titik B. Ya kan? Nah, kita tahu nih bahwa tegangan AB ini bisa aja sama dengan tegangan C atau tegangan dari R2 ditambah dengan tegangan RL. Nah, ya kan? Tegangan R2 sama tegangan pada L ini kita anggap sebagai namanya VT. Gitu. Nah, maka didapat nih VL. Ya. Kecepret, sorry, maaf. Ya, maka kita bisa dapat bahwa VL omega sama dengan VT dikalikan dengan RL per RT. Gitu. Atau kalau yang masih bingung, ya harus sudah cukup paham lah ya ini. Ya rumus voltage divider biasa. Pasti udah paham juga, gue yakin. Nah, oke. Jadi VT-nya itu 1 per 2 J omega, karena gue bilang tadi ya. Jadi VC ini akan bernilai dengan VT keseluruhan ini kan. Nah, jadi VC sama dengan VT. VT ini nggak sampai dengan VC ya, jadi cuma R2 sama L doang. Nah, jadi 1 per 2 J omega dikalikan dengan RL-nya, atau XL sebenarnya ya. Kan kita tahu bahwa XL itu rumusnya sama dengan J omega L. Bukan. Ini XL, sorry, maaf, salah ketik sepertinya. Yaitu sama dengan J omega dikalikan dengan 1, berarti sama dengan J omega, ya kan? Nah, atasnya jadi XL sama dengan J omega per R total. Jadi R totalnya itu seperti yang gue bilang tadi, ini ditambahkan dengan ini. Jadi J omega ditambahkan dengan 4 gitu kan. Nah, kita udah dapat nih. VL omega-nya udah dapat.
Asik. Oke, jadi untuk kita cari VLT-nya, kita cari dengan inverse Fourier gitu. Nah, oh ya, ini gue lupa nulis kemarin. Ini J omega bisa kita coret ya. Maka berubah jadi seperti ini. 1/2 dikalikan dengan 1/J omega tambah 4. Tuh. Nah, karena setengah ini nggak ada komponen omeganya, jadi nggak usah kita nggak usah kita inverse transformasikan. Jadi yang perlu kita inverse transformasikan hanya yang kanan ini. Nah, seperti yang tadi di soal A ya, kan ada rumus 1/A tambah J omega sama dengan E pangkat min AT UT. Maka kita dapatkan hasilnya adalah segini. 4-nya A itu 4 itu A ya. Jadi E pangkat min 4T UT. Setengah dikali E pangkat min 4T UT. Gitu. Nah, sama kayak di soal A, tadi itu juga dibilang bahwa ada 10 detik setelah S terhubung dengan terminal 2. Ya kan? Nah, maka kita batasin juga nih. Sama kayak sebelumnya, kita batasin dari 0 hingga 10. Tapi karena kita ada unit step lagi, ya memang agak ribet buat kalau kita batasin ini. Jadi kita ubah dulu. Jadi sin T. Sama kayak tadi, rumusnya UT sama dengan setengah tambah setengah sin T. Maka persamaannya jadi setengah dikali E pangkat min 4T dikali setengah tambah setengah sin T dibatasin dari 0 hingga 10. Sama kayak tadi ya, berarti ini kita batasin kiri dikurangin batasan atas dikurangin batasan bawah. Jadi 10 disubstitusikan ke dalam, jadi E pangkat min 40/2 dikalikan dengan setengah tambah setengah sin 10 dikurangin dengan E pangkat 0/2 dikali setengah tambah setengah sin 0. Kan? Nah, kita sama kayak tadi ya, sin 10 itu sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Sin 0 sama dengan 0. Nah, berarti yang kanan yang kiri dulu deh. Yang kiri jadi setengah tambah setengah jadi 1. Yang kanan setengah tambah 0 jadi setengah. Jadi maka didapat seperti ini. E pangkat min 40/2 dikali 1 jadi 1. Jadi E pangkat min 40/2 ya. Dikurangi dengan setengah kali setengah yaitu 1/4. Kalau kita masukkan ke kalkulator, karena ya kalau hitung manual agak ribet sendiri, kita dapat angka yang mendekati min 0,5 volt gitu. Maka jawaban B itu didapat tegangan pada induktor, tegangan pada L itu adalah min 0,5 volt. Seperti itu. Saya Raihanur Ramadan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang diktat matek nomor 2 dan nomor 3. Nah, untuk nomor 2, pertama, di sini soalnya adalah diketahui sebuah fungsi fx, yaitu minus 4x untuk minus pi lebih kecil dari x lebih kecil dari 0, dan fx sama dengan 4x ketika 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari pi. Nah, kita ditanya apa deret Fourier yang dihasilkan dari fungsi fx ini. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui rumus umum dari deret Fourier itu adalah ini. Nah, bisa dilihat. Nah, akan tetapi ada perlakuan khusus di mana ketika fx itu sama dengan f min x. Nah itu kan namanya fungsi genap. Nah, untuk rumus deret Fourier terhadap fungsi genap itu sendiri adalah yang ini. Ini rumus penyederhanaan dari yang atas dengan kita bisa cari nanti AN-nya sama dengan ini. Ya. Nah, kita kembali ke soalnya. Nah, untuk fungsi ini dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Jadi ini untuk keadaan yang 4x-nya, nah sebelah kanan ini adalah keadaan 4x, dan yang sebelah kiri ini adalah keadaan ketika min 4x. Nah, bisa dilihat dia batasnya dari minus pi sampai 0, dan yang ini 0 sampai pi. Nah, sebentar, saya hapus dulu.
Nah, seperti terlihat pada grafik ini kan, kalau kita terusin terus nanti kan dia bakal ngulang seperti ini. Nah, kalau diterusin akan mengulang. Nah, ini juga sama. Nah, kalau diterusin terus kan nanti bakal ngulang seperti ini. Yang mana kan kita tahu dia itu kalau kita lihat ngulangnya itu sejauh 2 pi. Nah, kita lihat di sini kan dia mulainya dari minus pi dan berakhir di pi. Nah, itu kan jaraknya 2 pi. Nah, kan bisa kita lihat itu satu gelombang gitu. Satu gelombang tuh maksudnya pengulangan dari awal di sini dia bakal pindah ke sini lagi. Nah, selanjutnya dia bakal ngulang lagi. Nah, itu satu pengulangan itu namanya satu periode atau satu satu gelombang gitu. Nah, dari kita lihat tadi kan ini jaraknya dari sini sampai sini itu 2 pi. Nah, makanya kita tahu periodenya sama dengan 2 pi. Dan diketahui juga omeganya dari periode yang dapat, yaitu omega kan rumusnya adalah 2 pi per T. Nah, berarti 2 pi per 2 pi sama dengan 1. Nah, kemudian kita dilihat di sini, grafik ini bercermin pada sumbu Y. Nah, saya tadi lupa menjelaskan syarat light dari fungsi genap Y itu adalah grafiknya bercermin pada sumbu Y. Nah, kita lihat di sini kan dia di sisi positif dan di sisi positif dan di sisi negatifnya sama ya grafiknya. Nah, makanya grafik ini bisa disebut fungsi ini bisa disebut fungsi genap. Nah, karena ini fungsi genap, kita bisa menggunakan rumus yang di bawah, rumus yang ini. Nah, lanjut kita pertama-tama dalam mencari direct Fourier, kita perlu mencari namanya konstanta-konstanta yang terdapat pada rumusnya, yaitu A0 dan AN-nya. Nah, pertama kita cari A0-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari A0-nya. Nah, kita dapat langsung membuka rumus yang bawah ini. Kita tulis ulang, berarti kan ini. Nah, berarti kita cari A0-nya. Berarti setiap N yang di rumus tadi itu diganti 0. Nah, kita masukkan data-data yang telah diketahui juga, yaitu T. Nah, ini kan 4 per T, berarti jadi 4 per 2 V. Integral dari T per 2. Nah, kan T-nya tadi itu 2 V. Berarti 2 V dibagi 2 adalah V. Batas bawahnya 0. Kemudian, nah ini. Fx. Nah, Fx-nya di sini kan ada 2 nih. Ada min 4x dan 4x. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di grafik ini nih, grafiknya menggambarkan dari Fx sama dengan mutlak 4x, ya kan? Nah, mungkin karena agar lebih simpel, saya tulis 4x saja. Nah, kemudian cos n omega x. Nah, n ini tadi kan kita karena ingin mencari A0, maka n ini kita ganti 0. Berarti jadi cos 0 omega x dx. Nah, omeganya tadi, ini lupa saya ganti, harusnya langsung saya ganti bisa jadi 1. Kan tadi soalnya kita udah tahu omeganya itu 1. Nah, di sini langsung, karena cos 0 itu 1 dan omeganya 1, berarti angkanya menjadi seperti ini, tinggal 4x doang, 4x dx maksudnya. Dari 2 V, ini kan 4 bagi 2 jadi 2 V, 4 per 2 V jadi 2 per V, integral V0, 4x dx. Nah, ini tinggal kita lakukan integral seperti biasa, ini menjadi 2x kuadrat, 2x kuadrat dimasukin V berarti jadi 2V kuadrat, 2V kuadrat dikali dengan 2 per V, 2 per V dikali 2V kuadrat. Ini jadi 4, ini bisa dicoret jadi 4V. Nah, A0-nya sudah didapat, kita lanjut mencari AN. Nah, kita buka rumus yang tadi seperti pada A0, yaitu kita buka rumus ini. Kemudian, di sini kita masukkan data yang tadi. Nah, di sini kita hanya memasukkan data T-nya saja, soalnya N-nya di sini kita tidak tahu angkanya berapa. Maksudnya nanti kita akan coba-coba angkanya. Nah, ini kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. 8VN kuadrat dikali cos NV dikurang 1. Nah, di sini untuk AN kita periksa untuk N genap dan N ganjil. Kenapa begitu? Karena soalnya di N genap dan N ganjil ini, N genap ini bakal setiap angka genap, setiap suku genap itu nilainya akan sama, dan setiap suku ganjil itu kira-kira memiliki pola gitu. Nah, kita coba untuk pola N genap dulu. Nah, untuk N genap berarti kan
kita lihat di sini, berarti N ini bisa kita ganti kisaran antara 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya tulis cost, misalkan saya ganti N yang menjadi 0 atau menjadi 2V, 2 atau menjadi 4. Nah, itu kan sebenarnya nilai-nilai cost 0, cost 2V, cost 4V ini itu kan akan hasilnya 1 juga. Nah, makanya bisa langsung saya ganti di sini menjadi 1. Berarti 8VN kuadrat dikali 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita dapat hasilnya untuk N genap itu AN-nya sama dengan 0. Nah, untuk N ganjil, nah kan berarti N ini bisa kita ganti dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya tulis cos V, cos 3V, cos 5V, dan seterusnya sama dengan, nah ini saya ada kesalahan tulis, ini harusnya min 1. Nah, tapi di sini doang sih saya di sini sudah saya tulis min 1. Dan di sini juga saya sudah tulis min 1. Nah, ini kan cos P nih, cos dengan N-nya tadi nilai ganjil itu hasilnya semuanya min 1. Nah, kita langsung masukkan ke sini min 1, berarti 8VN kuadrat dikali minus 1 dikurang minus 1 itu kan minus 2, berarti hasilnya segini. Kita dapatkan AN untuk N ganjil dan AN untuk N genap. Nah, baru kita sudah mendapatkan nilai AN dan A0 tadi, kita susun dalam rumus deret Fourier-nya, yaitu yang ini. Nah, kita tulis ulang, berarti fx sama dengan A0 per 2 ditambah ini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos n omega x. Kita masukkan data-data yang tadi sudah dapat, A0 yang kita dapat 4V tambah ini. Nah, di sini AN-nya hanya kita masukkan untuk nilai ganjil. Kenapa? Karena tadi kan untuk suku genap AN-nya itu 0. Nah, kita hanya masukkan yang suku ganjil saja yang ada nilainya gitu. Ini kan min 16 Pn kuadrat cos nx. Nah, di sini, ini omega juga tadi jangan lupa diganti 1. Nah, ini tadi kan hanya karena yang hanya memiliki nilai hanya suku ganjil, nah maka n-nya juga harus kita rubah, yaitu menjadi 2n min 1. Kenapa begitu? Karena sebenarnya rumus 2n min 1 ini mengkonversi dari bilangan bulat ke bilangan deret bilangan bulat ke deret bilangan baris bilangan bulat ke baris bilangan ganjil gitu. Bisa dites, mungkin kan kita tahu pada bilangan bulat tuh angka keduanya adalah angka 2. Nah, pada bilangan ganjil tuh angka keduanya adalah angka 3. Soalnya kan 1, 3, 5. Nah, kalau kita masukin ke sini 2, berarti kan 2 dikali 2, 4, dikurang 1, 3. Nah, berarti terbukti tuh rumus ini bisa mengubah dari bilangan bulat ke bilangan bilangan ganjil. Nah, tadi n-nya sudah diganti menjadi 2n min 1, terus ini tadi 4V dibagi 2 itu 2V. Nah, di sini yang tidak memiliki n ini yang min 16 dan V-nya ini bisa kita keluarkan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, ini dia cara penyelesaian untuk nomor 2, yaitu cara bagaimana mencari deret Fourier. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, ini ada keterangan yang tadi sudah saya sebutkan, n dibuat menjadi 2n min 1 karena an ini hanya untuk n ganjil, sedangkan n genapnya tuh 0. Jadi rumus deret Fourier ini bisa langsung menunjukkan deret suku-suku ganjilnya saja gitu. Nah, oke, saya lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini materinya tentang persamaan diferensial. Di sini ada 2 soal, yaitu ada Y double aksen plus 4Y aksen plus 6,25Y sama dengan ini 3,125 kali X tambah 1 kuadrat. Nah, yang bawahnya tipenya juga mirip ya, sama-sama awal double aksen, terus aksen, terus Y biasa, terus konstanta. Nah, ini hanya tambahan keterangan. Nah, ini kita ditanya solusi dari persamaan diferensialnya. Nah, kita mulai jawab. Kita pertama jawab yang atas dulu ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada persamaan diferensial order 2. Nah, maksudnya order 2 itu di sini karena awalnya ada double aksen, terus di sini ada aksen, sini Y biasa tanpa diturunkan. Nah, ini adalah konstanta biasa gitu. Nah, bentuk bakunya ini. Nah, ini sudah tersusun seperti bentuk bakunya ya, yaitu tidak usah kita pindah-pindah lagi ruasnya. Nah, kemudian, untuk persamaan diferensial ini, untuk kondisi yang order 1 maupun order 2 ini kita bisa menyelesaikannya dengan
kita dapat menjawabnya dengan dua jawab gitu. Maksudnya dua jawab, jadi ada dua jawaban dan nanti untuk jawaban totalnya nanti kita jumlahkan saja. Nah, yaitu ada jawab homogen dan ada jawab non homogen atau jawab partikular. Nah, pertama-tama kita mulai dengan jawab homogen ya. Nah, jawab homogen ini konstanta yang di ruas kanan ini kita jadikan 0 pertama-tama. Nah, ini bisa dilihat untuk jawab homogen dijadikan 0. Nah, ini kita misalkan Y-nya ini adalah A dikali E pangkat SX. Nah, dengan penurunan dengan beberapa penurunan, misalkan ini Y aksinya berapa, nah ini akan ditemukan persamaan namanya persamaan karakteristik, maaf. Nah, jadi akan ditemukan langsung, karena kalau kita serima itu nanti akan langsung bisa kita dapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu mengubah Y double aksen ini langsung menjadi X kuadrat, terus Y aksen menjadi S, dan Y yang hanya Y ini jadi tidak ada variabel S-nya gitu. Nah, kita langsung dapatkan persamaan karakteristiknya seperti ini. Nah, ini berarti langsung kita dapat untuk mencari S-nya dapat kita langsung gunakan rumus ABC. Nah, ya seperti ini. Set, dihitung, didapatkan nilai S12-nya itu segini. Karena ini akarnya, di dalam akarnya itu kalau kita itu nanti minus, nah maka ini akan akar-akarnya ini kompleks, bilangan kompleks. Nah, didapatkan segini. Nah, ini karena akar-akar S kompleks kawan, maka ya, nah ini sebenarnya saya maaf, maksudnya ini sebenarnya tidak hanya untuk yang kompleks, ini tuh rumus untuk akar-akar berbeda gitu. Jadi nanti Y-nya dapat disusun seperti A1 E kali E pangkat A1 dikali E pangkat S1X ditambah A2 dikali E pangkat S2X. Nah, sudah ditulis seperti ini, kita masukkan tadi yang hasil S12 yang kita dapat, yaitu yang satu ada min 2 min I3 per 2, yang satu lagi min 2 plus I dikali 3 per 2. Nah, kemudian E pangkat min 2X dikeluarkan, nah menjadi seperti ini. Nah, di sini bentuk Euler ini dapat kita rubah menggunakan rumus, kalau kalian ingat, E pangkat IX sama dengan cos X plus sin X. Nah, rumus yang itu, kita pakai rumus yang itu untuk merubah bentuk Euler ini, dan jika ini minus berarti tandanya tinggal diganti menjadi minus ya. Nah, di sini kan ini berarti X-nya ini kalau ini kan 3 per 2X. Nah, berarti bisa dirubah menjadi yang untuk pangkat yang minus berarti cos 3 per 2X min I, oh ini ada I-nya maaf. Nah, cos 3 per 2X min I sin 3 per 2X. Nah, untuk yang kedua ini, yang pangkatnya plus berarti jadi plus. Nah, kemudian di sini bisa dikelompokkan lagi A1 plus A2 plus A1 dikali cos 3 per 2X ditambah I A2 min A1 dikali sin 3 per 2X. Ini bisa dari sini bisa disusun seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada penjumlahan dua konstanta dan ada pengurangan dua konstanta. Nah, karena konstanta dan jika konstanta dijumlahkan dan jika dua konstanta dikurangkan hasilnya akan jadi konstanta juga, maka dua bilangan ini bisa kita misalkan ke konstanta baru. Nah, di sini yang untuk penjumlahan ini kita misalkan menjadi B1, dan untuk yang dua penjumlahan ini kita misalkan jadi B2. Karena tidak apa-apa kita bikin permisalan baru, karena ini dua nilainya juga tidak diketahui kan. Nah, sudah didapatkan. Nah, ini akhirnya kita dapatkan nilai Y untuk jawab homogen, yaitu YH-nya ini sama dengan ini. Nah, berlanjut ke jawab non-homogen. Nah, untuk jawab non-homogen ini, seluruh persamaannya kita tulis, yang ruas kanannya, yang konstanta ini kita tulis. Nah, seperti ini. Nah, di sini sebelum mulai untuk menjawab non-homogen atau jawab partikular, kita lihat nilai Qx-nya dulu. Nah, di sini kan nilai Qx-nya ini kan 3, di sini kan ada, kalau ini dibuka nanti ada fungsi kuadratnya ya, yaitu ada X kuadratnya. Nah, karena ini berupa fungsi kuadrat, maka untuk Y-nya ini kita misalkan sebagai fungsi kuadrat juga.
Nah, misalkan fungsi kode kan seperti ini ya. Ini kan konstantanya bebas nih, angka-angkanya. Nah, kita misalkan seperti ini. Nah, berarti kan Y-nya seperti ini diturunin sekali, yaitu Y aksen kan jadi 2BX plus C. Nah, terus kalau kita lakukan double aksen atau turunan keduanya, yaitu 2B. Nah, dari tiga nilai ini, yaitu Y, Y aksen, dan Y double aksen, kita substitusi ke sini. Nah, kita substitusi. Nah, ini ke sini sama aja. Nah, tadi Y double aksennya 2B, terus disubstitusi, bisa dilihat nih, disubstitusi biasa. Nah, kemudian disusun agar nanti bisa dibandingkan koefisiennya, yaitu untuk yang X kuadrat, untuk yang X, dan untuk yang tidak memiliki variabel X. Nah, ini kan sudah tersusun seperti ini, baru kita bisa bandingkan koefisien antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk koefisiennya X kuadrat, di sini di ruas kiri ada 6,25B, yang di ruas kanan ada 3,125. Nah, ini bisa dilihat, langsung bisa dilihat di sini, 6,25B sama dengan ini, kita lakukan pertukaran ruas seperti biasa, dapatkan B-nya 0,5. Kemudian untuk yang variabel X, di sini ada 8B plus 6,25, dan yang di sini ada 6,25. Nah, ini kita lihat di sini. Terus ini B-nya didapat dari sini, langsung dimasukkan menjadi 4. Dilakukan perhitungan biasa, didapatkan C-nya itu 0,36. Nah, terus untuk yang tidak memiliki variabel X, di sini ada 2B plus 4C plus 6,25. 6,25D. Nah, di sini ada 3,125. Nah, ini bisa dilihat di sini. Terus nilai B dan C-nya dimasukkan dari yang sebelumnya kita dapat ini, dimasukin ke sini, dapat nilai seperti ini, dan dilakukan perhitungan seperti biasa, dan didapatkan nilai D-nya segini. Nah, kemudian sudah dapat nilai B, C, dan D, bisa kita masukkan ke permisalan yang kita buat tadi, yaitu BX kuadrat plus CX plus D. Nah, di sini, nah, B-nya tadi 0,5, C-nya tadi 0,36, dan D-nya 0,1096. Nah, itu didapat persamaan nilai Y non-homogen atau Y partikularnya sama dengan ini. Nah, karena kita sudah dapat jawaban dari Y homogen dan Y non-homogen, nah, jawaban totalnya itu tinggal dijumlah keduanya, berarti tinggal Y homogen ditambah Y non-homogen atau Y partikular. Ya udah, ini jawabannya nih. Nah, ini kan YH-nya, nah ini YP-nya. Nah, udah, ini jawaban akhirnya yaitu segini. Nah, kemudian kita lanjut ke soal persamaan diferensialnya yang kedua, yaitu ini. Nah, di sini dia bedanya cuma ada kondisinya gitu. Jadi nanti hasil akhirnya tuh nanti bisa dilihat sendiri ya. Kita kerjain aja langsung. Nah, ini bentuknya sama, bentuk bakunya sama, berarti cara ngerjainnya persis seperti tadi. Pertama, kita jawab homogen, yaitu konstanta di ruas kanannya kita nolin dulu. Nah, ini terus kita cari persamaan karakteristiknya, tinggal ngubah ininya menjadi S kuadrat, ini menjadi S, dan ini menjadi tanpa S. Oh, ini maaf, ini terjadi kesalahan tulisan lagi. Sudah ini 12 saja, tidak ada S-nya. Nah, ini seperti ini. Seperti yang tadi kan yang 12, yang Y-nya itu tidak dapat variabel S. Nah, ya kan? Nah, di sini berarti kesalahan tulis. Maaf. Nah, di sini kan S kuadrat plus 7S plus 12 sama dengan 0. Kita cari dengan rumus biasa, didapatkan S1-nya min 3 dan S2-nya min 4. Nah, ini tadi saya bilang, sebenarnya rumus ini tuh berlaku untuk akar-akar yang beda. Tadi saya hanya tulis ini saja. Jadi agak lebih ribet. Jadi kompleks count tuh harus diginiin gitu. Sebenarnya kayak awalnya tuh sama-sama aja dari A1 dikali E pangkat S1X ditambah A2 dikali E pangkat S2X. Nah, ini juga sama. Nah, tapi ini berhubung dengan dia variabelnya T di sini, nah maka kita pakai T juga. Begitu. Nah, di sini kita masukin. Nah, ini kan tadi di sini pakai pakai T. Nah, berarti di sini kita pakai T juga. Nah, kita masukin S1 dan S2-nya didapat. Nah, ini langsung dapat nih. Jawab. Kita tidak perlu ribet-ribet seperti yang akar-akar kompleks tadi. Di sini habis masukin nilai S1, S2 langsung dapat
Y homogennya, nilainya segini. Nah, setelah dapat Y homogen, seperti tadi kita lanjut ke jawab non-homogen atau jawab partikularnya, yaitu dengan memasukkan kembali konstanta di ruas kanan, yaitu 21 E pangkat 3T. Nah, di sini pertama sama tadi sebelum kita memulai menjawab non-homogen, kita lihat konstanta di ruas kanannya ini bentuknya apa. Nah, karena dia bentuknya fungsi eksponen atau Euler tadi, nah ini fungsi eksponen, nah maka kita misalkan Y-nya itu juga eksponen juga gitu. Maka Y-nya kita misalin BE pangkat 3T. Nah, untuk konstanta yang diketahuinya yang depan saja, yang ini ya kita mengikuti persis seperti ini. Nah, berarti BE Y sama dengan BE pangkat 3T ini kalau kita turunin sekali atau Y aksen kan hasilnya ini. Nah, terus kalau kita double aksen, Y double aksen hasilnya segini. Tahu kan kalau cara menurunkan eksponen itu tinggal ini 3-nya tinggal ditaruh ke depan gitu. Nah, terus belakangnya tinggal ditulis sama. Nah, setelah didapatkan ketiga nilai tadi, yaitu Y aksen sama Y double aksen, kita substitusiin ke persamaan awal, yaitu ini. Nah, ini. Kita substitusiin, berarti Y aksennya tadi 9BE pangkat 3T, terus Y aksennya 3BE pangkat 3T, dan Y-nya tuh BE pangkat 3T. Nah, terus biar gampang enak lihatnya, ini bisa E3T-nya bisa kita langsung ilangin, coret-coret aja. Jadi ini, nah, kalau udah dapat bentuk kayak gini kan tinggal ruas kiri ini dijumlah aja, dapat 42B sama dengan 21, terus pertukaran ruas biasa didapat B-nya ini 0,5. Nah, udah dapat nilai B-nya 0,5, dimasukin ke permisalan kita, yaitu Y sama dengan BE pangkat 3T tadi. Nah, Y sama dengan BE pangkat 3T, B-nya 0,5, berarti udah langsung kita dapat nilai Y partikular atau Y non-homogennya 0,5 E pangkat 3T. Nah, seperti tadi udah dapat Y sama YH sama YP-nya, jawaban totalnya tinggal dijumlah. Tidak dijumlah, yang YH-nya ini, yang YP-nya ini. Nah kan tadi kalau nomor 1 tuh, maksudnya nomor 3A tuh sampai sini aja ngerjainnya. Nah, karena 3B ini ada kondisinya, mana tadi? Nah, ini dia. Ada kondisi ini nih, dengan Y0 sama dengan 3,5 dan Y0, Y aksen 0 sama dengan min 1. Nah, ini harus kita lanjutin ngerjainnya dengan memasukkan kondisi ini. Nah, ini kita lanjut ngerjainnya. Nah, kita coba langsung ngerjain. Dengan adanya kondisi ini nih, konstanta yang belum diketahui ini A1, A2 ini kita bisa tahu nanti gara-gara ada dua kondisi ini. Nah, pertama kita masukin Y0 ini sama dengan 3,5. Nah, ini Y0. Sebentar saya hapus dulu biar enak lihatnya. Nah, di sini Y0 berarti setiap yang T ini diganti 0, berarti kan E pangkat 0 1, berarti E-nya hilang. E pangkat 0 lagi 1. Nah, setiap ini E pangkat 0 ini jadi 1, berarti kan sisa kayak gini ya. Nah, udah sisa kayak gini, kita sisain nih A1-nya di ruas kiri. Jadi kita kayak tahu dapat nilai A1 gitu. Berarti A1 ini sama dengan 3 min A2. Nah, ini kita tandain dulu sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita masukin kondisi kedua yang diketahui, yaitu Y aksen 0 sama dengan min 1. Nah, pertama nih, kan kita dapat YT-nya ini. Nah, kita turunin dulu. YT-nya berarti jadi Y aksen T nih. Y aksen T-nya didapat, yaitu ini min 3 tinggal majuin, berarti jadi min 3 A1 E pangkat min 3T, yang ini juga jadi min 4 A2 E pangkat min 4T, dan yang terakhir ada ini 3 dikali 0,5 berarti 1,5 E pangkat 3T. Nah, baru nih T-nya kita ganti jadi 0, sama kayak tadi nih jadi 1, E jadi 1, E jadi 1, sama dengan min 1 ini. Nah, ini min 1 sama dengan min 1. Nah, udah dapat bentuk kayak gini, kan tadi kita dari yang Y sama dengan Y0 ini dapat nilai A1. Nah, A1-nya disubstitusiin ke sini. Nah, ini substitusiin persamaan 1. Nah, yang nilai A1-nya disubstitusiin ke sini jadi kayak gini. Min 3 dikali 3 min A2. Nah, ini jadi kayak gini. Terus kita buka kurungnya kayak biasa. Nah, di sini dapat nih, kan ini 3A
dikurang 4A kan jadi min A. Nah kita langsung pindah ke ruas kanan aja. Sebenarnya kayak langsung dibalik aja gitu. Jadi A2 ya ini kan pasti kalian bisa lah, ini kayak perhitungan mencari A2 biasa, berarti A2-nya ini min 9 tambah 1,5 tambah 1, nah ini hasilnya min 6,5. Nah udah dapat A2-nya, substitusi ini ke persamaan A1. Nah, kan A1 sama dengan 3 kurang A2. Nah A2-nya min 6,5 berarti 3 tambah 6,5. Nah berarti kita dapat juga A1-nya 9,5. Nah udah dapat nilai A1 sama A2, kita masukin lagi ke persamaan Y yang tadi. Nah ini persamaan yang tadi ini. Nah agak seperti tadi sudah dibilang, gara-gara dua kondisi ini kan kita jadi bisa tahu nilai konstanta A1 sama A2-nya. Nah ini, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah mungkin sekian penjelasan untuk diktat matek. Mohon maaf bila penjelasan tadi ada yang mungkin kurang dimengerti atau ada yang salah, mungkin tadi bisa langsung dihubungi gua Rehan Nur Ramadan atau Dani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.